Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Adel ya teman-teman. Seperti biasa, saya selalu doakan kalian yang terbaik dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan membawakan kisah dari seorang subscriber aku ya, yang ingin ceritanya dibawakan gitu ya teman-teman ya. Dan seperti biasa jangan lupa like dulu, komen, subscribe, like, subscribe, komen gitu ya teman-teman ya. Loncengnya juga share-nya biar kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke, singkat cerita kita awali dengan seorang yang berbagi cerita ya teman-teman. Dia adalah seorang ibu yang sudah mempunyai anak yang dewasa gitu ya teman-teman ya. Jadi ibu ini aku kasih nama Ibu Aminah ya. Ibu Aminah ini mempunyai anak yang bernama Dodi. Nah, Dodi ini punya punya tunangan gitu ya. Tunangan itu ceweknya bernama Sinta gitu ya. Nah, Dodi dan Sinta ini hubungan sudah lama sekali dan mereka sudah bertunangan. Tinggal menunggu waktu aja teman-teman, mereka akan menikah gitu ya. Entah kenapa gitu ya teman-temannya, ada kejadian yang sangat tragis sekali gitu menurut si Ibu Aminah ini. Si pacarnya ini, tunangannya ini dibunuh gitu teman-teman. Jadi pacarnya si Dodi ini anaknya dibunuh oleh preman yang udah memperkosa dia, dan lalu dibunuh dan dibuang mayatnya katanya di sungai gitu kan ya guys. Entah kenapa gitu teman-teman ya, sebelum kejadian itu si Kak Sintanya ini, si tunangannya ini sempat berbicara gitu teman-teman ke calon mertuanya, ke si Ibu Aminah. Dia bilang, "Ibu, maafin saya kalau saya banyak salah gitu ya. Andai pun saya nggak jadi dengan Kak Dodi ini gitu ya, saya akan tunggu Kak Dodi di surga nanti gitu." Dan si Kak Dodinya ini seperti bilang bercanda-canda gitu, "Kamu nih ada-ada aja gitu kan, bercandanya keterlaluan gitu." Entah kenapa si ibu itu setelah tahu kata-kata si Kasinta ini, dia merasa kayak ada sesuatu yang janggal gitu kan. Nah, selang 2 hari kemudian esoknya masih Dodi itu berjalan ketemu di rumah itu dengan si Sinta ini ya gitu ya guys. Nah, pas kedua kalinya ketemu lagi, dia pamit lagi. Pamit tuh tidak seperti biasa, seperti dalam dia peluk ibunya nangis gitu, calon mertuanya nangis gitu. "Kamu ini kenapa?" kata ibunya. Terus kata si Kasinta, "Gak apa-apa gitu, saya terharu aja, sayang sama ibu gitu, walaupun dia belum menikah gitu ya teman-teman." Nah, nggak tahu kenapa setelah pulang itu si Dodi juga pegangin tangannya Kasinta terus gitu kan. Kata si ibunya, "Tumben banget nih anak berdua-dua gitu, ada kemesraan yang yang beda gitu yang dilihat ibunya." Mungkin karena mau menikah gitu ya teman-teman. Singkat cerita, terjadilah kejadian itu. Si Dodi waktu itu dia kerja, dan biasanya dia dapat telepon dari Sinta itu untuk jemput gitu. Tapi kok kali ini enggak gitu, sampai malam. Akhirnya semalaman itu, seharian itu mereka tidak bertemu teman. 2 hari kemudian tidak ketemu juga. Akhirnya dia coba untuk datangi ke kosannya gitu ya teman-teman ya. Begitu didatangin kosannya, orang kosannya juga tidak tahu gitu guys. Nah, akhirnya si Dodi ini pulang. Nggak lama kemudian dia dapet telepon dari polisi. Pas sampai dia rumah tuh ada ibunya. Ibunya tanya, "Gimana Dot, udah ketemu belum Bu?" gitu kan. Nah, pas udah itu dapet telepon dari polisi, langsung si Dodi itu dapet kabar, langsung dia terduduk, terdiam, mau nangis nggak bisa gitu guys ya, saking istilahnya kagetnya mungkin ya gitu. Nah, tiba-tiba entah kenapa dia langsung berpikir
2 hari yang kemarinnya Sinta itu berkelakuan aneh gitu ya, seperti ingin pamit selamanya. Akhirnya mereka semua usut, singkat cerita tertangkaplah itu si preman gitu kan. Begitu hancurnya ya teman-temannya, dia sampai merasa, gimana sih kalian kalau udah mau nikah gitu, tunangan kita meninggal gitu kan, rasanya seperti apa gitu ya. Dan ibunya ini juga shock gitu, belum lagi keluarganya si cewek gitu kan ya. Dan si Dodi ini merasa bersalah teman-teman, merasa dia tidak bisa menjaga pasangannya. Itulah laki-laki yang baik teman-teman, ketika dia terjadi sesuatu pada pasangannya, dia merasa menyesali gitu kalau dia tuh ya Allah tidak bisa menjaga sampai terjadi hal-hal yang sangat mengerikan ini gitu ya teman-teman ya. Jangankan semengerikan ini, sekecil pun kalau terjadi, kalau laki-laki baik tuh merasa dia aduh aku nggak bisa jaga dia gitu, ada penyesalan tersendiri gitu guys. Nah singkat cerita teman-teman, sudah selesai clear dan Dodi masih dalam keadaan larut dalam kedukaan gitu, dan dia masih bekerja gitu, dan dia ambil cuti gitu ya teman-teman, ambil cuti 1 minggu. Nah setelah dia cuti itu, dia di rumah gitu, dia dengan yang sedih, menangis, tidak bisa terima dengan kejadian ini. Malam harinya ketika dia melihat fotonya, kata ibunya, dia lihat tuh fotonya, nih anak sedih terus gitu, bingung ibunya kan. Nah ibunya ngintip anaknya tuh lagi lihat fotonya. Udahlah, mereka orang tua tidur ya. Pas udah malam itu, si Dodi ini menurut cerita ibunya, setiap malam itu dia seperti kayak orang bercerita, bersuara gitu, kayak seperti berbicara. Tapi si ibu ini khawatir, dia selalu ngeliat takut anaknya kenapa-napa, depresi ya. Lihat nggak ada apa-apa gitu kan, ya udahlah, mungkin karena dia lagi bertelepon gitu kan. Nah setelah itu teman-teman, selang berapa hari gitu kan, nih anak kok agak ceria gitu ya, asal setiap malam dia tuh kayak mempersiapkan orang mau ngapel gitu ya guys ya. Si ibunya nih udah mulai curiga gitu teman-teman ya. Nah suatu hari entah kenapa gitu, si Dodi ini keluar dia siang, tadi dia nggak pernah keluar, akhirnya dia berhenti untuk bekerja. Ternyata teman-teman, setiap malam itu si Dodi, si Kasinta itu datang dan seperti biasa teman-teman, dia berpacaran sampai tidak terpikirkan mereka melakukan hubungan badan gitu kan. Nah ketika itu juga teman-teman, udah berapa hari seperti itu, ibunya melihat ada perubahan, satu ceria, kedua tapi ini anak kurus gitu kan. Nah tiba-tiba si Dodi ini izin keluar gitu sore, ada seseorang yang melihat gitu. Entah itu siapa, nggak tahu, entah tetangganya, entah apa gitu ya. Mungkin ada tetangga tapi agak jauh, kurang kenal gitu ya ibunya. Dan dia memperhatikan si Dodi itu aneh, dan dia terus datangi rumahnya. Dia tanya, nih anak rumahnya di mana gitu ya guys. Begitu ditanya, disamperin ke orang tuanya, diceritain ke orang tuanya kalau si Dodi itu sedang ada sesuatu di dalam tubuhnya gitu ya teman-teman. Ibunya setengah nggak percaya, dan akhirnya ibunya cerita begini kejadian begini. Oh kata si orang itu, kita coba ya bu, lihat malamnya. Singkat cerita, malam tiba gitu. Nih si orang ini sama ibunya sudah rencana untuk mengintip gitu ya guys. Sekian berhari-hari ibunya berani mengintip, diajaklah mengintip. Ternyata benar guys, si Dodi itu didatangi si Kasinta gitu kan. Kasinta datang, dan seperti biasa Dodi seperti dia pacaran seperti biasa gitu ya, dia bercerita dan yang bikin ibunya tidak melihat apa-apa. Dia hanya melihat si Dodi itu ketawa, memeluk ya, seperti begini, begandeng, atau dia bercanda. Dan si laki-laki ini melihat dia sedang bersetubuh, dia mau melakukan hubungan badan gitu ya guys ya. Tiba-tiba pintunya didobrak sama itu orang itu, ibunya masuk. Dan si Dodi kaget dong, dia ngelihat dengan mata yang melotot. Si orang ini udah lihat guys gitu, udah lihat itu ceweknya, udah tahu gitu. Terus jadi akhirnya si Dodi ditarik
Dan yang perempuan ini urusannya sama si yang ngasih tahu dia itu ya guys ya. Ditanya, kamu ini kok kesempatan sekali ya katanya untuk merusak, masuk ke dalam orang yang sedang berduka dan sedang seperti merindukan pasangannya gitu. Terus apa salahnya Dodi gitu kan. Terus si cewek ini bilang, jangan ikut campur katanya gitu kan. Nah pas sudah gitu si ibunya sama Dodi suruh mundur biar dia yang ngelayanin gitu kan. Nah setelah itu si ibunya baru ngeliat guys, ternyata itu bukan perempuan gitu guys. Ya menyerupai Kasinta tapi itu besar hitam gitu kan, seperti Gondoruo. Gondoruo menyerupai wanita dan dia bersetubuh, nggak tahu itu Gondoruo cewek atau apa gitu. Jadi selama ini dia berhubungan badan dengan Dodi gitu sampai kelihatan kurus banget si Dodinya. Akhirnya mereka bertarung guys ya, bertarung dan si Dodi ini mengamuk guys, mengamuk. Dia nggak terima si Kasinta itu kayak diajak bertarung gitu. Dia ngamuk guys, si Dodi ngamuk, semuanya ngamuk. Setelah itu kepalanya langsung dipegang sama orang itu, dari ubun-ubunnya tuh kayak semacam ditarik gitu dari sama si orang itu gitu guys ya, yang bilang yang lihat dia ditarik begini semacam kayak roh keluar gitu. Ibunya melihat roh kayak roh jahat itu ya keluar dari tubuhnya, si ditarik sama si itu bapak si mas itu ditarik. Pas ditarik keluarlah semacam roh gitu dan dia masuk ke ibunya guys, masuk ke ibu dan teriak-teriak, dia teriak menunjuk si yang ngobatin ini ya. Dia tunjuk-tunjuk, dia diajak gelut dia guys, diajak bertarung dan dia menginginkan si Dodi gitu. Tapi setelah manusia itu emang lebih sempurna guys. Setelah dia bertarung, singkat cerita kelar. Dan si Dodi itu seperti kayak terbangun dari mimpi gitu ya guys ya. Begitu hebatnya gitu ya, selama berhari-hari dia seperti dibikin tertidur gitu ya guys. Akhirnya ibunya menangis gitu ya. Terus dia dibawa ke psikiater juga, terus dia berobat terus sampai ini. Akhirnya alhamdulillah gitu si Dodi itu sekarang udah agak lumayan bergaul dan seperti semula lagi gitu. Mungkin itu efek dari si makhluk goib itu yang mengikat mentalnya, pikirannya sampai dia itu agak kayak seperti orang stres gitu ya guys ya. Oke guys, itu aja cerita aku kali ini. Aku cuma pesen sama kalian, segala sesuatu yang kita milikin itu akan diambil sama Allah gitu ya guys ya. Jadi buat kita ini janganlah terlalu terlalu mencintai gitu, terlalu ini gitu ya, sehingga ketika saat mereka diambil sama Allah gitu kita merasa dunia ini nggak ada lagi gitu yang seperti dia gitu ya guys ya. Mencobalah gitu, mungkin aku juga belum tentu bisa gitu guys ya. Cuma aku berpesan aja seperti itu, ada yang lebih harus kita cintai. Oke teman-teman, singkat cerita itu aja kisah aku, kisah subscriber aku yang telah aku sampaikan gitu. Semoga bisa menghibur kalian dan kalian bisa merasa senang gitu, dan ada hikmahnya di balik cerita ini gitu. Oke, terima kasih, thank you for watching. Doa aku yang terbaik buat kalian semua, selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang udah like, subscribe-nya ya teman-teman ya. Kalian sangat baik dan sangat murah hati. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.